1912. Di awal cerita, Maud diperintahkan bosnya, Tyler, untuk mengirim barang ke West End secepatnya. Dalam kondisi lelah, ia pergi ke sana. Di tengah perjalanan, ia berhenti di pinggir toko baju, bermimpi ingin sekali membelikan anak laki-lakinya baju baru. Tiba-tiba ada sekelompok wanita melemparkan batu ke setiap penjuru toko, sambil teriak protes untuk keadilan perempuan. Maud terjebak di tengah kerusuhan. Ia kaget di saat melihat Violet, teman kerjanya, ikut terlibat dalam demo tersebut. Maud berusaha lari, langsung naik ke dalam bus. Sesampainya di dalam rumah, suaminya Sonny menanyakan apa yang telah terjadi. Maud menjawab ia telah terjebak dalam demo sekelompok perempuan. Melihat tangannya berdarah, Sonny pun mengobatinya, lalu menyuruh Maud untuk segera istirahat. Dari kejauhan, Sonny curiga istrinya telah terlibat atas demo tersebut. Esok harinya di dalam pabrik, Violet mendekati Maud, mengajaknya ke sebuah pertemuan setiap hari Senin dan Kamis di The Ellen's Pharmacy. Di ruangan ganti, Violet memperkenalkan anak tertuanya, Maggie, yang baru masuk kerja. Di perjalanan pulang, mereka melihat Nyonya Alice, seorang istri anggota DPR, sedang berorasi, mengajak kepada buruh pabrik perempuan agar bersedia datang untuk memberikan kesaksian di House of Commons di hadapan Menteri Keuangan Britania Raya dalam misi memperjuangkan hak-hak perempuan. Sebagian yang lain menganggap semuanya hanya omong kosong, namun Violet justru sangat senang atas ajakannya. Di suatu hari, Maud membawa anaknya ke klinik Dr. Edith. Di saat George selesai diperiksa, nampaknya Maud penasaran tentang peran dari Dr. Edith sebagai aktivis gerakan feminisme. Menanyakan apakah aksinya dapat mengubah nasib perempuan, ia menjawab, hanya dengan tindakan, bukan kata-kata yang akan memberikan dukungan. Dari arah pintu datanglah seorang perempuan, langsung masuk ke ruangan belakang. Maud mengetahui mereka akan mengadakan pertemuan di sana. Ketika keluar dari klinik, Maud tertangkap jepretan kamera. Nampaknya kegiatan mereka sedang dipantau oleh detektif. Sin masuk ke dalam kantor pusat. Inspektur Arthur akan diutus sebagai badan intelijen untuk mengawal kasus feminisme. Merencanakan penyelidikan dengan kamera non-tripod untuk mengumpulkan data dari setiap anggota yang terlibat. Di dalam kamar gelap, mereka sudah mengantongi beberapa foto dan nama. Maud menjadi daftar baru yang akan terus dipantau gerak-geriknya. Dalam pabrik, Maud berjalan menuju ke ruangan Tyler. Ia kaget di saat bosnya sedang berusaha memperkosa Maggie, anaknya Violet. Maud menjatuhkan barang kemudian pergi dari ruangan. Tyler menyadari kedatangannya, langsung melepaskan Maggie. Tyler mendekati Maud, lalu berbisik sesuatu yang membuat ia teringat kembali pengalaman buruk ketika seusia Maggie pernah diperlakukan hal yang sama oleh si Tyler. Setelah kejadian itu, akhirnya Maud tertarik atas ajakan Violet datang ke sebuah pertemuan untuk bersaksi di House of Commons. Tibalah Violet dalam kondisi wajahnya babak belur akibat disiksa oleh suaminya. Lalu mereka mulai memasuki gedung pertemuan dengan Nyonya Alice. Dikarenakan kondisi Violet tidak memungkinkan untuk bersaksi dalam keadaan babak belur, terpaksa Maud harus menggantikannya. Majulah ia ke tengah-tengah para menteri, berhadapan langsung dengan Mr. Lloyd. Dalam situasi bingung, Maud berusaha menceritakan kondisinya. Setelah mendengar semua kesaksiannya, Mr. Lloyd berjanji akan memberikan keputusan yang terbaik secepatnya. Di antara deretan peserta, ternyata ada Inspektur Arthur yang terus memantau pergerakannya. Hingga hari itu tiba, semua perempuan berkumpul di tengah lapangan menunggu pengumuman keputusannya. Datanglah Mr. Lloyd naik ke atas podium. Ia berkata bahwa tidak ada bukti kuat untuk mendukung tuntutan hak atas kesetaraan bagi perempuan. Mendengar itu semua kecewa, meneriak Mr. Lloyd seorang pembohong. Terjadilah kerusuhan. Semua aktivis marah diabaikan begitu saja. Mereka memilih untuk bertahan di sana, namun para petugas segera mengusirnya, melakukan tindakan kekerasan padahal mereka tidak melakukan anarkis. Dipukul perutnya satu persatu, Maud yang saat itu berusaha menolong yang lain malah menjadi sasaran hingga ia ambruk ke tanah. Petugas terhormat dengan bangganya terus melayangkan pukulan, menyerang perempuan seolah menjadi lawan yang pantas, hingga akhirnya Maud beserta kelompok yang lain diseret ke kantor polisi.
Alice yang saat itu menjadi ketua koordinator memohon kepada suaminya Benedict untuk segera menjamin semua anggota seharga 2 pound per orang. Namun Benedict hanya menjamin istrinya saja lalu pergi. Inspektur Arthur mendatangi Maud di dalam ruangan interogasi. Ia mengatakan semua aktivis akan dihukum selama 2 minggu. Diseretlah mereka ke dalam sel tahanan. Petugas menelanjangi mereka untuk segera diganti dengan baju tahanan. Akibat kejadian tersebut, kini Sonny jadi bahan bulian karyawan lain. Ia kecewa terhadap Maud yang telah mencoreng nama baik keluarga. 2 minggu berlalu, akhirnya Maud beserta yang lain dibebaskan. Setelah sampai gerbang, Maud hanya celingak-celingu di saat melihat yang lain dijemput keluarganya, sedangkan ia harus pulang sendirian. Sesampainya di dalam rumah, Sonny marah, namun ia masih bisa menahan diri memaafkan semua perbuatan Maud. Di dalam pabrik, Maud kembali bekerja, lalu melihat Violet pergi usai dipecat dari pekerjaannya. Nampaknya Tyler semakin banyak peluang mendekati Maggie, mulai berani melecehkannya di depan umum membuat Maud geram. Bubaran pabrik, Violet sudah menunggu Maud di depan gerbang, kemudian mengajaknya datang ke pertemuan besar pada hari Jumat. Maud menolak menggelengkan kepala, namun kali ini Violet semakin mendesak dan memaksa Maud untuk tidak lepas tangan begitu saja. Intelijensi telah mendeteksi akan ada aksi balas dendam yang dipimpin oleh Nyonya Panhard. Ia merupakan ketua tertinggi gerakan feminisme. Inspektur Arthur menduga bahwa mereka akan mengadakan pertemuan di East London Ladies. Jumat malam, para aktivis mulai berbondong-bondong mendatangi tempat pertemuan. Maud beserta yang lain sudah tidak sabar melihat Nyonya Panhard. Tibalah ia keluar. Semua orang semakin hingar-bingar, penuh semangat menyambut kehadirannya. Panhard berseru, 50 tahun lamanya kaum perempuan direndahkan dan diabaikan, tidak mendapatkan keadilan dan hak-hak yang pantas. Sudah saatnya mulai berjuang dan berkorban demi generasi perempuan di masa mendatang agar tidak mengalami hal yang sama. Pemerintah yang alot tidak mau tahu penderitaan kaum perempuan, bahkan tidak satupun alternatif yang dapat meringankan bebannya. Suasana semakin memanas di saat sang ketua memerintahkan untuk mulai melawan agar pemerintah tidak meremehkan kekuatan para perempuan. Dari arah belakang, petugas sudah mulai berdatangan untuk membubarkan aksi mereka. Di akhir kalimat, Nyonya Panhard mengatakan lebih baik menjadi pemberontak daripada menjadi seorang budak. Lalu ia segera pergi. Sebagian anggota membuat siasat agar sang ketua tidak sampai tertangkap hingga dapat meloloskan Nyonya Panhard dari sana. Namun Maud beserta yang lain berhasil diringkus. Inspektur Arthur tidak mau repot mengurus komplotan bandel. Ia menyuruh petugas mengantarkan ke rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah Maud, Sonny kali ini benar-benar geram. Melempar semua pakaian Maud, langsung mengusirnya. Maud memohon untuk dipertemukan dengan anaknya, namun usahanya sia-sia. Malah menjadi tontonan para tetangga ikut-ikutan marah atas aksi yang dianggap memalukan. Kemudian Violet menyewakannya kamar. Maud kini bingung, takut kehilangan suami dan anaknya. Ia tidak dapat membendung air matanya. Violet berusaha menguatkan Maud bahwa perjuangannya belum berakhir. Di tengah jalan ada seorang tetangga memberikan Maud koran sambil menghinanya. Ternyata foto Maud telah dimuat dalam berita harian layaknya seorang penjahat. Masuk ke dalam pabrik, ia malah menjadi bahan tontonan. Lalu Tyler datang, ia berbisik ke telinga Maud tentang pelecehan yang pernah ia lakukan sambil tangannya gerayaman. Maud semakin muak. Tanpa pikir panjang ia hantam tangannya dengan setrika hingga si Tyler menjerit kepanasan. Setelah itu Inspektur Arthur datang, menawarkan kesepakatan jika Maud tidak mau dipenjara. Sebagai imbalannya ia harus melaporkan setiap kegiatan dan rencana kelompok feminisme sekecil apapun. Arthur menegaskan bahwa tidak akan ada yang mau mendengarkan kaum perempuan sampai kapanpun. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan. Arthur memberi Maud kartu nama lalu pergi. Maud kini harus bergulat dengan pilihannya. Sang anak menjadi hal terberat yang harus dipertaruhkan. Di balik itu, Sonny sedikit kewalahan harus mengurus George sendirian. Di malam hari, aktivis mulai mengadakan pertemuan. Kali ini mereka berencana akan menyerang ke beberapa titik. Maud saat itu terus memikirkan tawaran Arthur untuk berkhianat. Dr. Edith memberikan setiap anggotanya secari kertas alamat tempat eksekusinya nanti.
Esoknya Maud mengunjungi sekolah George. Akhirnya ia dapat bertemu dengan anaknya, menghabiskan waktu bersama lalu diantarkan pulang ke rumah. Di sana Sony melarang Maud agar jangan menemui George lagi. Maud menegaskan bahwa ia punya hak untuk bertemu, namun Sony punya kekuatan hukum memiliki George sepenuhnya. Hari itu, Maud langsung membuka cincin perkawinannya, lalu menuliskan surat yang ditujukan kepada Arthur. Ia menuliskan untuk menolak tawarannya. Pemerintah tidak memberikan pilihan bagi kaum perempuan. Semua orang punya kesempatan memperjuangkan haknya, dan Maud tidak akan pernah berkhianat untuk hal yang tidak menjamin apapun. Apalagi, kini anaknya telah direnggut begitu saja secara hukum yang tidak adil. Di tengah hujan lebat, Maud terdiam diri di depan jendela rumah Sony. George datang, tersenyum bahagia melihat tingkah Maud yang sedang menghiburnya, hingga sampai si Sony datang langsung menutup jendelanya. Dari hari ke hari, militan feminisme mulai berlatih belajar bela diri dan ketahanan fisik. Eksekusi pun tiba. Maud dan Violet mulai memasukkan bom ke dalam kotak surat. Sayangnya, aksi Nyonya Waters tertangkap jepretan kamera pengintai. Ia pun langsung diringkus di dalam klinik, namun Arthur tidak cukup bukti untuk menangkap Dr. Edith. Besoknya mereka berkumpul di taman menemui Alice untuk mendapatkan informasi terbaru. Secara mengagetkan, Violet malah memilih untuk mundur dari pertempuran. Maud marah, mengejar Violet yang telah tega meninggalkannya begitu saja. Violet sambil menangis mengaku bahwa ia sedang hamil. Maud langsung memeluknya. Di suatu pagi yang cerah, hari itu anaknya Maud ulang tahun. Ia membawa kado kecil pergi ke rumah Sony. Setelah sampai di sana, Sony tidak mengizinkannya menemui George. Maud memaksa masuk, langsung kaget menyaksikan anaknya akan diadopsi oleh keluarga kaya. Maud histeris memohon kepada Sony untuk tidak melakukan hal itu. Ia menangis berusaha bicara di depan George dan berpesan untuk tidak melupakan nama ibunya. Maud berjanji akan menjemputnya kembali. Dibawalah George pergi. Maud mengamuk sejadi-jadinya memukul tubuh Sony. Hingga tiba waktunya mereka akan eksekusi rumah Menteri Lloyd si pembohong yang menjadi target bom berikutnya. Di waktu fajar, Maud beserta ketiga anggotanya pergi ke sana lalu melakukan pengeboman yang cukup besar. Tidak lama, mereka semua diringkus satu persatu oleh petugas. Di dalam ruangan interogasi, Arthur menemui Maud. Di hadapan wajah Maud, dia teriak keras, mengatakan apa hak kamu melakukan hal yang dapat membahayakan orang lain. Maud balik teriak, apa hak petugas dengan seenaknya memukuli para perempuan di tengah-tengah demo, padahal tidak bertindak anarkis sedikit pun, dan kau hanya jadi penonton saja. Arthur hanya membalas bahwa ia seorang penegak hukum. Maud menyaut kembali bahwa hukum tidak berarti bagi kaum perempuan. Pemerintah tidak memberi hak suara apapun, jadi jangan pernah mengatakan hukum di hadapan perempuan. Pemerintah telah menyepelekan dan merendahkan hak perempuan. Perang adalah satu-satunya bahasa yang dapat didengarkan semua orang. Arthur tidak dapat berkutik mati kutu atas serangan Maud. Di dalam penjara, Maud memutuskan untuk mogok makan. Dari hari ke hari fisiknya semakin lemah, hingga para petugas datang masuk ke dalam penjara, memegangi tubuh Maud, memasukkan susu lewat selang yang ditembuskan ke dalam hidungnya. Maud berontak teriak-teriak kesakitan. Dari arah luar, Arthur hanya mendengar ceritanya di balik pintu penjara. Selang beberapa minggu, akhirnya kebebasan mereka dipercepat agar tidak ada yang sampai mati di penjara karena dapat mencoreng hukum negara. Maud tidak dapat kembali ke penginapan. Ia pun telah disiapkan tempat persembunyian di belakang gedung gereja. Saat itu Violet datang mengunjunginya sambil membawakan makanan. Lalu Maud menanyakan tentang Maggie. Violet berkata sekarang Maggie menjadi tulang punggung keluarga. Di sana Maud tetap merahasiakan pelecehan yang dilakukan Tyler terhadap Maggie di depan Violet.
Keesokan harinya para aktivis berkumpul di klinik Dr. Edith. Di sana mereka membahas bahwa sang ketua Nyonya Penhor telah dipenjara. Jalan satu-satunya mereka harus membawa pesan langsung kepada sang raja. Secara kebetulan, Emily melihat berita di koran bahwa sang raja akan datang ke Derby untuk menonton pertandingan balap kuda. Di sanalah kesempatan besar mengibarkan bendera pejuang hak perempuan di depan kamera dunia. Maud, Emily, dan Dr. Edith akan bersiap pergi ke sana. Di tempat lain ada Arthur yang telah menerima laporan terbaru tentang keberadaan Maud yang sekarang tinggal di belakang gedung gereja. Saat itu Dr. Edith akan bersiap pergi ke Derby. Ketika masuk ke dalam gudang obat, sang suami menguncinya dari luar karena ia khawatir atas kondisinya yang sedang lemah. Arthur sudah berada di belakang gedung, lalu mengambil koran dan secara tidak langsung ia akhirnya mengetahui rencana Maud selanjutnya. Kini Maud dan Emily sudah sampai di sana, mulai berjalan mencari posisi untuk mendekati keberadaan sang raja. Sayangnya, ia ditahan petugas di saat akan masuk ke kawasan Pandok. Dengan terpaksa, mereka harus mencari jalan lain. Dari arah belakang, Arthur nampaknya sudah sampai di sana. Emily terus melaju ke depan, Maud kebingungan mengikutinya. Emily balik badan lalu berpesan, jangan pernah menyerah. Kemudian ia nekat masuk ke tengah-tengah arena. Emily rela berkorban setelah perjuangan panjangnya keluar masuk penjara. Hingga kematiannya harus disaksikan ribuan orang. Maud melangkah gontai, berpas-pasan dengan Arthur. Ia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sesampainya di kota, Maud berlari kencang menuju pabrik, kemudian langsung mengajak Maggie pergi. Tyler teriak-teriak namun tidak sanggup mencegahnya. Ia membawa Maggie ke rumah Alice untuk dipekerjakan di sana. Alice bingung karena tidak mencari seorang pekerja, namun ia paham maksud dari keinginan Maud. Tanpa pikir panjang, Alice menerimanya. Kemudian, Maud langsung pergi. Esoknya Dr. Edith datang membawa kabar berita tentang kematian Emily. Kejadiannya menjadi momen besar dimuat di setiap surat kabar dan akan digelar pemakaman besar-besaran sebagai tanda hormat dari sang raja. Hingga hari itu pun tiba. Kematian Emily Wilding Davison disiarkan di seluruh penjuru dunia, telah menarik perhatian dunia terhadap perjuangan hak-hak kaum perempuan. Tahun 1918, hak pilih diberikan kepada perempuan tertentu berumur di atas 30. Tahun 1925, hukum mengakui hak ibu terhadap anak-anaknya, namun anaknya Maud tidak diceritakan kembali di akhir kisahnya. Tahun 1928, perempuan memperoleh hak pilih yang sama seperti laki-laki. Hingga hak pilih pada perempuan di belahan dunia dimulai secara nasional. Tahun 1893 di New Zealand, 1902 di Australia, 1913 Norwegia, 1917 Rusia, 1918 Austria, Jerman, Polandia, 1920 Amerika Serikat, 1931 Brazil, 1934 Turki, 1944 Prancis, 1945 Italia, 1949 Cina India, 1953 Meksiko, 1971 Swiss, 1974 Jordania, 1976 Nigeria, 2003 Qatar, 2015 Saudi Arabia, dan cerita pun berakhir.